Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam kesehatan. Om Swasti. Oke lur, kita perkenalkan lagi lur. Gak ada bosan-bosannya nih lur, masih tebel nih. Yang belum dibaca nih ya. Mudah-mudahan kita terus bisa mengetahui istilah-istilah wejangan Eyang Adimin dari Sang Waktu lur. Ini sangat bermanfaat untuk hati kalian semua lur. Oke lur, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ketika mahabbah memasuki hati, takdir menjadi sahabat. Wahai cucuku mahabbah, inilah transformasi yang paling ajaib yang ketiga dalam diri seorang salik ketika mahabbah memasuki hatinya. Transformasi yang mengubah cara pandangannya terhadap takdir secara fundamental. Dari musuh menjadi sahabat, dari penghalang menjadi penolong, dari penderitaan menjadi rahmat. Cucuku, dengerin lur. Itu sangat bermanfaat wejangan Eyang Adimin lur. Dari seorang salik yang bernama Mas Probo. Cucuku, orang biasa, orang yang tidak memiliki mahabbah, orang yang hatinya masih terikat pada dunia, melihat takdir sebagai musuh. Ia melihat takdir sebagai penghalang yang menghalanginya mencapai kebahagiaan. Ia melihat takdir sebagai batas yang membatasi kebebasannya. Ia melihat takdir sebagai penderitaan yang harus ia hindari dengan segala cara. Ia hidup dalam ketakutan akan takdir, takut miskin, takut sakit, takut mati, takut kehilangan, takut gagal. Ia menghabiskan seluruh energinya untuk melawan takdir, untuk menghindari takdir, untuk mengelabui takdir. Namun pada akhirnya ia selalu kalah. Karena takdir tidak bisa dikalahkan. Dan karena ia selalu kalah, ia selalu menderita. Hidupnya adalah rangkaian panjang dari kekalahan demi kekalahan, penderitaan demi penderitaan, kekecewaan demi kekecewaan lur. Namun salik yang dicintai Allah, orang yang hatinya telah dipenuhi mahabbah, orang yang hidupnya hanya untuk Allah, melihat takdir dengan cara yang sangat berbeda. Ia melihat takdir sebagai guru yang mengajarkan pelajaran berharga yang tidak bisa ia pelajari di tempat lain. Setiap musibah adalah pelajaran tentang kesabaran. Setiap kehilangan adalah pelajaran tentang keikhlasan. Setiap sakit adalah pelajaran tentang kesehatan yang selama ini ia syukuri. Tetapi kegagalan adalah pelajaran tentang kesuksesan yang tidak boleh membuatnya sombong. Ketika pengkhianatan adalah pelajaran tentang ketulusan yang harus ia jaga. Setiap kekecewaan adalah pelajaran tentang harapan yang hanya boleh ia gantungkan kepada Allah. Tuh lur, sangat bermanfaat lur, wejangan Eyang Adimin lur. Membuka hati kalian tuh lur, biar tidak ditutupin debu-debu yang halus lur. Karena manusia ini ciptaannya dari ciptaan tanah lur. Oke lur. Namun salik yang dicintai Allah, orang yang hatinya telah dipenuhi mahabbah, orang yang hidupnya hanya untuk Allah, melihat takdir dengan cara yang sangat berbeda. Ia melihat takdir sebagai guru yang mengajarkannya pelajaran-pelajaran berharga yang tidak bisa ia pelajari di tempat lain. Setiap musibah adalah pelajaran tentang kesabaran. Setiap kehilangan adalah pelajaran tentang keikhlasan. Setiap sakit adalah pelajaran tentang kesehatan yang selama ini ia syukuri. Lur, sangat bermanfaat lur. Setiap kegagalan adalah pelajaran tentang kesuksesan yang tidak boleh membuatnya sombong.
Setiap pengkhianatan adalah pelajaran tentang ketulusan yang harus ia jaga. Setiap kekecewaan adalah pelajaran tentang harapan yang hanya boleh digantungkan kepada Allah. Lur, sangat bermanfaat lur. Pokoknya mah terus pantengin channelnya lur. Jangan dari Eyang Adinin, dari seorang salib yang bernama Mas Probo. Sampura Mas Probo nih, kita bukain ya, kita baca-baca untuk dokumentasi di YouTube lur. Dia takdir sebagai sahabat yang selalu menerimanya dalam setiap langkah. Sahabat yang kadang mengajaknya tertawa, kadang mengajaknya menangis, tetapi tidak pernah meninggalkannya sendirian. Sahabat yang kadang memberinya hadiah, kadang memberinya pukulan, tetapi semua untuk kebaikannya. Sahabat yang tidak pernah berbohong, tidak pernah munafik, tidak pernah mengkhianati. Takdir adalah sahabat yang paling jujur. Ia selalu mengatakan apa adanya, tidak pernah menutupi kebenaran, tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia tepati. Ia melihat takdir sebagai penolong yang membantunya mencapai tujuannya. Tanpa takdir, ia tidak akan pernah bisa mendekatkan kepada Allah. Tanpa ujian, ia tidak pernah bisa naik derajat. Tanpa musibah, ia tidak akan pernah bisa membersihkan dosa-dosanya. Tanpa penderitaan, ia tidak akan pernah bisa merasakan manisnya berserah. Takdir adalah tangga yang membawanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Takdir adalah sayap yang membuatnya terbang menuju Allah. Takdir adalah cahaya yang menerangi jalannya di tengah kegelapan, dulur. Sangat bermanfaat ya Allah, subhanallah. Pantengin terus lur, sangat bermanfaat nih lur. Channel Kang Sanata Edo, Sanata Fabrikasi Insulation. Itu ada yang rekam tuh lur, tuh. Ya, hampura lur. Dalam tingkatan yang paling tinggi, wahai cucuku, ia melihat takdir sebagai jalan pulang menuju Allah. Setiap takdir, baik yang nampak manis maupun yang nampak pahit, adalah undangan untuk kembali kepadanya. Takdir manis mengundangnya untuk bersyukur, dan syukur adalah jalan pulang. Takdir pahit mengundangnya untuk sabar, dan sabar adalah jalan pulang. Takdir yang membingungkan mengundangnya untuk bertawakal, dan tawakal adalah jalan pulang. Takdir yang menyakitkan mengundangnya untuk berdoa, dan doa adalah jalan pulang. Tidak ada takdir yang tidak mengundangnya pulang. Semua takdir adalah surat cinta dari Allah yang berbunyi, kembalilah kepadaku wahai hambaku, aku merindukanmu. Jangan kau sibuk dengan dunia sehingga lupa kepadaku. Aku di sini menunggumu, merindukanmu, mencintaimu, maka kembalilah. Lur, ya Allah, ya sangat bermanfaat lur. Jangan kita ambil lewat pikiran lur, ambil dari hati yang paling dalam lur. Insya Allah masuk ke dalam hati tuh lur. Kalau pakai akal mah nggak bakalan bisa terjangkau lur. Pakai hatinya lur, hati masuk ke akal, jangan akal masuk ke yang lain. Jadi hati ke akal tuh lur. Lur, lanjut lagi lur. Seorang salik yang telah mencapai tingkatan ini, wahai cucuku, berkata dengan penuh keyakinan, apapun yang Allah berikan kepadaku, itulah yang paling tepat untukku. Bukan karena aku bodoh atau pasrah buta, tetapi karena aku tahu bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untukku daripada diriku sendiri.
Aku tidak tahu mengapa ia memberiku musibah ini, tetapi aku yakin ada alasan yang baik di baliknya. Lur, waduh, japure lur, tekan lur. Waduh, duit yang taki kita iki lur. Lur itu japure lur. Ya, maklum rame sih ya, dimaklumin saja lur, karena kita lagi kumpul mencari nafkah untuk anak istri dan keluarga lur. Tuh mandornya tuh lur. Tuh. Lur, lanjut lagi lur. Tetapi aku yakin ada alasan yang baik di baliknya. Aku tidak tahu mengapa ia mengambil sesuatu dariku. Tetapi aku yakin ia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Aku tidak tahu mengapa ia mengujiku seberat ini. Tetapi aku yakin ia tidak akan membebani melebihi kemampuanku. Betul mas. Jajang bae ya beli ya. Bari ngupload di YouTube konten. Maka aku tidak perlu bertanya mengapa. Cukuplah bagiku mengetahui bahwa ini ini darinya, dan darinya hanya datang kebaikan. Ini bukan pasrah buta, wahai cucuku. Ini adalah pasrah karena cinta. Pasrah buta adalah pasrahnya orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti mengapa ia pasrah. Ia tidak memiliki alasan untuk pasrah selain karena ia tidak punya pilihan. Pasrah karena tidak punya pilihan, tetapi karena ia percaya sepenuhnya kepada kekasihnya. Ia pasrah bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia tahu bahwa kekasihnya lebih bijaksana darinya. Ia pasrah bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memilih untuk menyerahkan segalanya kepada kekasihnya sebagai bukti cinta dan kepercayaannya. Cinta memperindah segala keputusan Allah. Bukan berarti keputusan Allah berubah, tetapi cara pandang seseorang pecinta terhadap keputusan itu berubah. Ia tidak lagi melihat keputusan Allah sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai sesuatu yang akrab. Ia tidak lagi melihat takdir sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Ia tidak lagi mengeluh, tetapi bersyukur. Ia tidak lagi marah, tetapi ridho. Ia tidak lagi bertanya mengapa, tetapi berkata terima kasih ya Rob. Oke lur, ini wejangan dari Eyang Ngadimin lur. Pantengin terus lur channelnya lur.